Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita mengenai soal SJT, Situational Judgment Test. Saya selalu salah ketik STJ, SJT, ternyata SJT. Masih bingung ya teman-teman. Sekarang sudah part 7. Insya Allah kita akan lanjut terus, perbanyak terus latihannya biar teman-teman nanti bisa mudah dalam menghadapi soal SJT ini ya, untuk P3K tahun 2023. Sebelum lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Dukung saya dan biar saya makin bersemangat dalam membuat materi-materi, membuat video-video yang berkaitan dengan P3K tahun 2023 ini. Baik teman-teman, sebelum masuk tes, mulai dari part 6 kemarin, saya usahakan kasih tips ya. Kasih tips bagaimana teman-teman bisa mudah menaklukkan soal SJT ini ya, Situational Judgment Test ini teman-teman. Jadi saya akan usahakan di awal ngasih tips agar bisa mendapatkan poin maksimal di sini. Baik, ini dia, kita langsung masuk ke tipsnya, kemudian langsung lanjut ke soalnya. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah beberapa kali jelaskan bahwa tes situational judgment itu adalah jenis tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan seorang dalam mengambil keputusan dalam berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam pekerjaan tertentu. Misalnya guru, otomatis kebanyakan kejadiannya itu di kelas ya, atau di sekolah seperti itu. Nah, ini yang pertama, pahami peran seorang guru dan situasi-situasi yang mungkin dihadapi sehari-hari. Ini akan membantu Anda memahami konteks dari tes situational judgment itu sendiri. Jadi saya yakin teman-teman yang P2 dan P3 sudah paham akan hal ini. Kemudian yang kedua, perhatikan petunjuk dengan cermat saat Anda mengerjakan soal-soal. Pastikan Anda memahami apa yang diminta dalam setiap soal. Nah, harus paham betul ya, jangan buru-buru malah tidak paham ya. Harus dipahami soalnya, apa yang diinginkan soal. Yang ketiga, itu berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Pertimbangkan berbagai pilihan yang ada dan pikirkan konsekuensi dari masing-masing pilihan ya teman-teman ya. Jadi masing-masing opsi itu pasti ada konsekuensinya seperti itu. Yang keempat, cobalah untuk menjawab dengan konsistensi ya. Ini berarti jika Anda telah mengambil suatu keputusan dalam suatu soal yang melibatkan situasi serupa ya, coba pertimbangkan untuk mengambil keputusan yang serupa dalam situasi yang serupa pada soal-soal berikutnya. Nah, ini kemarin sudah saya kasih 3 tips ya mengenai ini teman-teman. Ada 3 tips di part 6, silahkan tonton kalau teman-teman belum bergabung selama ini ya, belum tonton part 1 sampai part 7 sekarang ini. Selanjutnya ini ada yang kelima, berlatih dengan contoh soal situational judgment ya, sebelum jika memungkinkan. Nah, jadi teman-teman manfaatkan waktu sekarang untuk banyak-banyak berlatih soal-soal situational judgment test ini teman-teman, karena bisa membantu teman-teman untuk familiar dengan soal-soal yang akan teman-teman hadapi nanti. Jadi tidak kaku lagi, tidak deg-degan lagi menghadapi soal situational judgment seperti ini. Terakhir, ingatlah bahwa situational judgment test itu biasanya dirancang untuk mengukur karakteristik kepribadian dan keterampilan yang relevan dengan peran guru ya. Cobalah untuk menjawab dengan jujur dan mencerminkan prinsip-prinsip dan profesionalisme dalam keputusan Anda teman-teman, seperti itu. Semoga tips singkat ini bermanfaat. Kita sekarang coba masuk ke latihan di poin 5 ini ya. Baik, nih latihannya. Soalnya, soal situational judgment-nya. Anda adalah seorang guru di sekolah swasta yang baru berkembang.
Kebijakan yayasan terkait pengembangan sekolah baru dikonsentrasikan pada pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga kurang peduli terhadap kenaikan gaji guru. Ada salah satu guru yang kasak-kusuk mengajak teman-teman guru lain untuk memprotes yayasan agar menaikkan gaji. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti ajakan teman untuk menuntut kenaikan gaji guru. B. Memberi pengertian kepada teman-teman bahwa arah kebijakan sudah benar. C. Memberitahu pimpinan yayasan secara diam-diam agar menaikkan gaji guru. D. Menerima ajakan teman dengan usulan agar menyampaikan apresiasi dengan bijak. Nah, ini soalnya agak hot ya teman-teman. Memang saya di part 7 itu soal sudah mulai agak hot, mulai part 6 sebelumnya ya. Part 6 sampai part 7 itu saya akan, dan seterusnya akan saya buat soal yang seperti ini, yang sedikit lebih tinggi tingkat kesulitannya. Teman-teman bisa jawab dulu sambil pause videonya, kemudian lanjut ya. Baik, kita lihat jawaban yang saya pilih. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi D. Jadi bagi yang sudah tonton video-video sebelumnya pasti sudah paham aturan main dalam menjawab soal STJ itu ya. Kita hanya membutuhkan poin tertinggi di ujian ini ya teman-teman, yaitu menerima ajakan teman dengan usulan agar menyampaikan apresiasi dengan bijak. Ini saya anggap wajar ya teman-teman, karena masalah gaji itu kan kebutuhan kita ya, kebutuhan. Di samping ada kewajiban, ada juga kebutuhan seperti itu. Selanjutnya, mengikuti ajakan teman untuk menuntut kenaikan gaji. Ini hanya mengikuti saja, tapi tanpa ada menyampaikan ya, menyampaikan kemauan atau keinginan teman-teman dengan bijak. Jadi ini hanya ikut-ikutan saja, jadi saya anggap kurang poinnya. Kemudian memberi pengertian kepada teman-teman bahwa arah kebijakan sudah benar. Nah, ini terlalu ideal menurut saya. Ini kan ini faktanya kan di sini memang guru tidak memperhatikan masalah kesejahteraan guru. Jadi ini agak, karena mereka mereka hanya fokus ke pengembangan sarana dan prasarana ya, tanpa memikirkan kesejahteraan gurunya. Ini wajar lah ya, dia fokusnya ke sana, dan saya pikir tidak apa-apa sepanjang menyampaikannya itu aspirasi ya. Ini bukan apresiasi, ini keliru ya. Aspirasi dengan bijak. Kalau dengan baik-baik, saya pikir itu akan bagus teman-teman. Memberitahu pimpinan yayasan secara diam-diam agar menaikkan gaji guru. Nah, ini kurang bagus juga kalau seperti ini ya. Harusnya bersama-sama dengan teman guru. Siapa sih kita yang ingin membisik-bisik ketua yayasan atau pimpinan yayasan? Lebih bagus kalau kita berkumpul secara baik-baik, musyawarah, mufakat seperti itu. Semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman. Dalam perjalanan menuju kamar kecil, Anda melihat dengan mata kepala sendiri teman guru Anda melakukan kekerasan kepada siswanya di dalam kelas. Setelah Anda klarifikasi kepada para siswa, ternyata kebiasaan itu sudah lama dilakukan. Para siswa cenderung tidak berani melaporkan kejadian itu karena diancam oleh guru tersebut. Hal yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah dan kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. B. Menasihati teman guru yang melakukan kekerasan agar segera menghentikan kekerasan terhadap siswanya. C. Menyampaikan secara santun kejadian itu dalam rapat dengan guru agar guru tersebut tidak melakukan kekerasan terhadap siswanya. C. Memberitahu yang melakukan kekerasan tersebut tentang resiko yang diterima jika kekerasan itu terus dilakukan. Baik teman-teman, ini agak susah menentukan pilihan yang terbaik ya, memang agak hot. Nah, ini suatu kasus, suatu situasi Anda dihadapkan dengan
kasus seperti ini di sekolah Anda, kira-kira apa langkah pertama apa? Ingat ya, selalu langkah pertama dulu yang kita ambil dalam menyelesaikan situational judgment test ini. Jawaban saya adalah menasihati teman guru yang melakukan kekerasan agar menghentikan kekerasan terhadap siswanya ya. Bagus kalau kita langsung menasihati saja, tidak boleh seperti itu, karena ini tindakan atau langkah awal yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Kalau opsi A, melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah dan kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. Nah, ini tidak bagus ya teman-teman. Ini bisa membunuh karir teman kita. Kita dianggap jahat di sini ya. Walaupun sebenarnya niat kita itu baik ya untuk menyelamatkan siswa. Selanjutnya, menyampaikan secara santun kejadian itu dalam rapat dengan guru agar guru tidak melakukan kekerasan terhadap siswanya. Nah, ini saya anggap kurang bagus juga. Di sini ada kata-kata memancing secara santun, tapi endingnya kurang bagus karena menegur secara seseorang di khalayak ramai itu, sebaik apapun cara kita menegur itu sama dengan menghina. Jadi hati-hati. Ini yang seperti ini banyak orang yang tidak sadar ya. Sebenarnya itu melukai hati seseorang yang ditegur itu di saat keramaian banyak orang yang melihat. Selanjutnya, memberitahu yang melakukan kekerasan tersebut tentang resiko yang diterima jika kekerasan itu terus dilakukan. Nah, ini juga bagus, tapi saya lebih seret di kata-kata menasihati ini dibanding memberitahu. Kalau menasihati itu kan lebih bagus, lebih lembut daripada memberitahu, ngasih tahu ya. Seperti itu teman-teman. Tingkat katanya itu lebih halus, kalau lebih bagus, lebih enak kalau menasihati dibanding memberitahu ya. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. SR adalah seorang guru yang bertanggung jawab satu kelas ya. Untuk menunjukkan potensinya, ia perlu mengikuti beberapa kegiatan. Namun bersamaan dengan jam mengajar SR, ia membebani rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar di kelasnya. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh SR ini? A. Fokus pada pengembangan diri karena rekannya pasti memahami kondisi SR. B. Tetap mengikuti kegiatan luar dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar. C. Fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan penelitian tindakan kelasnya dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. D. Fokus pada pengembangan dirinya yang dikaitkan dengan tugas mengajar, karena jika SR berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya juga ya. Baik teman-teman, kita kira-kira yang mana opsi yang memiliki poin tertinggi di sini? Semua bagus ya, tapi ada saja celah untuk kita memilih menyaring jawaban yang memiliki nilai tertinggi. Jadi menurut saya yang terbaik adalah fokus pada tugas pokoknya sebagai mengajar, tinggal dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan PTK dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. Jadi jangan sampai pengembangan karir ya. Di sini kan ya perlu mengikuti beberapa kegiatan, namun bersamaan dengan jam mengajar. Ini sebenarnya dilihat integritas Anda ya sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru di sini. Kalau dititipi terus ya belum, itu akan tidak bagus, tidak mengemban amanah, maksudnya seperti itu. Malah fokusnya ke pengembangan, padahal tugas pokoknya adalah mengajar, seperti itu. Jadi ya seperti itu jawaban saya teman-teman. Fokus pada pengembangan diri karena rekannya pasti memahami. Nah, sampai kapan teman kita akan memahami terus ya. Selanjutnya, tidak mengikuti kegiatan di luar dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar ya. Jadi dia tetap ikut kegiatan di luar itu
dan memberikan imbalan. Ini juga bagus menurut saya karena sama-sama menguntungkan, tapi kembali lagi mengajar itu adalah tugas pokoknya si SR ini. Jadi harus tetap lebih utama tugas pokoknya, atau kalau bisa dijalankan bersama ya. Kemudian yang opsi D, fokus pada pengembangan diri yang dikaitkan dengan tugas mengajar. Karena jika SR berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya juga. Ini dia malah fokus ke pengembangan dirinya. Ini malah jadi kesannya jadi sampingan. Jadi tidak boleh ya. Harusnya ini yang pokok, ini yang sampingan ya teman-teman. Jadi ini agak terbalik ya. Semoga dipaham penjelasan saya. Harusnya ini yang dikaitkan, pengembangan dirinya yang dikaitkan sama di opsi C ini. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Tetangga Anda memiliki anak usia SMP yang memiliki gejala kenakalan remaja, rambut dicet, suka naik motor dengan knalpot bersuara keras, sering pulang malam, tidak ramah dengan orang di sekelilingnya, dan jarang masuk sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, hal apa yang Anda lakukan? A. Mendatangi aparat RT atau RW agar menasihati anak tersebut untuk berperilaku baik. B. Menyarankan orang tuanya agar anak berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. C. Menasihati anak tersebut dengan cara santun agar berperilaku baik dan tidak menyebalkan. D. Menegur anak tersebut dengan keras agar berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan soal sosial kepribadian. Itu di kompetensi teknis nanti yang akan diujikan ya. Kan ada beberapa tuh, sudah saya jelaskan beberapa kali di videonya, silahkan tonton. Oke, di sini kita posisinya sebagai guru ya teman-teman. Kita guru yang hidup di lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan ini siswa, ini juga salah satu siswa. Maksudnya dia ini juga anak sekolah, tapi kita bukan gurunya. Nah, kita sebagai guru harusnya bersikap apa melihat kejadian yang seperti ini, situasi yang seperti ini. Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat. Jadi menurut saya adalah menasihati. Tidak apa-apa dipanggil baik-baik anak-anak tersebut, kemudian kita nasihati secara santun. Maklumlah anak-anak SMP yang pubertasnya lagi panas-panasnya itu biasanya memang agak seperti ini gayanya, agak arogan ya. Jadi harus dinasihati secara santun biar berperilaku baik dan tidak menyebalkan. Nah, itu langkah pertama yang bisa kita lakukan. Ingat selalu dalam situasi apapun langkah pertama dulu. Nah, kemudian yang opsi A ini adalah langkah selanjutnya. Kalau opsi C ini tidak mempan. Nah, ini saya anggap opsi C lebih bagus daripada opsi A. Kesannya juga kita sebagai pendidik masa tidak bisa menasihati siswa ini, kenapa harus langsung ke RT RW. Selanjutnya menyarankan orang tua. Nah, ini kalau tidak mempan lagi baru kita ke orang tuanya, memberikan komplain sekaligus menyarankan ya agar anaknya tidak mengganggu lingkungan. Nah, ini saya anggap kurang bagus dibanding opsi C. Sedangkan opsi D, menegur anak tersebut dengan keras agar berperilaku baik tidak mengganggu lingkungan. Nah, kemarin di tips part 6 itu sudah saya katakan bahwa hindari yang namanya kekerasan ya. Jadi kata-kata yang ada keras-kerasnya itu hindari, dan kata-kata yang ada mengabaikan atau menghindari itu juga hindari. Ya, jadi opsi terbaik adalah opsi C, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah A. Sini berikan kepada saya handphone. Kamu ini waktunya pelajaran malah bermain handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa
dengan handphone itu. Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. C. Tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya kepada saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silahkan keluar dari kelas. Oke. Kuncinya adalah langkah yang paling pertama dulu ya, yang menyelesaikan solusi. Langkah yang paling dekat dulu, paling pertama ya, selalu langkah pertama dulu. Nah, langkah pertama itu kan harusnya opsi C ya teman-teman. Nah, nih pertama kita nasihati dulu dengan lembut. Kalau misalnya sudah memang dengan lembut, dengan bagus seperti ini dan dia tetap tidak mau memberikan handphone, baru kita sedikit lebih keras lagi seperti itu ya. Jadi kita memang dituntut bagaimana bisa cerdas menyelesaikan masalah dalam situasi pekerjaan kita seperti itu teman-teman. Kemudian ini juga masuk di kategori komunikasi efektif di sosial kepribadian guru ya teman-teman. Kita lihat di opsi A, sini berikan kepada saya handphonenya, kamu ini waktunya pelajaran malah bermain handphone sendiri. Ini agak keras ya teman-teman, hindari yang keras-keras. Nah, kemudian ini nanti bisa dilakukan setelah opsi C tidak mempan. Kamu sibuk, kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada pelajaran ini. Nah, ini bagus juga. Tapi masih lebih bagus opsi yang C, masih lebih santun, lebih enak ya dibanding kalimat opsi C. Kemudian yang opsi D, berikan handphonenya ke saya, kamu tidak menghargai. Nah, ini juga termasuk sudah agak keras ya, karena menyuruh keluar kelas. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Oke, jadi hindari yang keras-keras dulu, kecuali kalau yang jurus pertama tidak mempan, baru ke selanjutnya, memikirkan lagi alternatif solusi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-muslim yang sedang makan di depan kelas. Teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan menyikapi hal tersebut? A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihatinya, siswa yang sedang puasa Ramadan boleh bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Nah, ini ada kasus lagi di sekolah teman-teman. Seandainya teman-teman nanti jadi P3K dan terangkat di sekolah yang beragam budaya dan agama. Nah, ini yang tantangan buat guru ya. Jadi saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaik menurut saya adalah menasihati ya. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Nah, kita harus sebagai seorang guru, kita harus rajin-rajin mengkampanyekan kebinekaan ya. Kebinekaan yang berbeda-beda tapi tetap satu, saling toleransi, saling menghargai sesama umat beragama seperti itu. Kalau yang opsi B itu keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinan. Kalau ini cenderung tidak saling menghargai antara penganut agama yang satu dengan yang lain. Yang opsi C, menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makanan dimanapun itu hak mereka. Nah, ini justru kebalik. Ini salah menasihati, terbalik ya. Harusnya yang dinasihati itu yang makan, bukan malah yang berpuasa. Ini cenderung juga membeda-bedakan agama. Jangan sampai dia Kristiani, sampai
menasihati yang muslim yang berpuasa ini. Kemudian tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Nah, ini saya bilang kemarin di part 6, hindari kata-kata yang menghindari, mengabaikan, atau tidak peduli ya, teman-teman. Oke, jadi fix jawabannya adalah opsi A yang memiliki poin tertinggi. Baik teman-teman, ini soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Di kampung yang Anda tinggali, beberapa minggu ini sering ada kasus pencurian. Sebagian warga mencurigai pemulung yang sering mencari barang bekas di perkampungan Anda. Pada rapat warga RT dibahas tentang rencana pemasangan papan bertuliskan pemulung dilarang masuk. Agar kasus pencurian tidak terjadi lagi, apa pendapat Anda terhadap rencana itu? A. Pemulung tidak identik dengan orang jahat dan belum tentu pencuri yang mencuri di perkampungan ini adalah pemulung. B. Pemulung juga manusia dan berhak mencari nafkah di mana saja termasuk di perkampungan yang kita tinggali. C. Pemulung sangat berjasa membantu proses pemilihan sampah plastik dan non-plastik dalam rangka melestarikan lingkungan. D. Lebih baik melakukan kewaspadaan di setiap keluarga daripada mencurigai pemulung sebagai pencuri. Nah, ini kira-kira opsi jawaban yang benar yang mana ya, teman-teman? Silakan pause dulu kalau ingin berpikir, baru kita lanjut ke opsi berikutnya, ke jawabannya. Nah, jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah opsi D ya. Ya, tidak perlu kita banyak berandai-andai ya, banyak menebak-nebak seperti itu ya. Nih, opsi A, lihat, pemulung tidak identik dengan orang jahat, belum tentu pencuri yang mencuri di perkampungan ini adalah pemulung. Nah, ini bisa masuk sebenarnya di sini, lebih baik waspada, lebih baik melakukan kewaspadaan setiap warga ya, karena belum tentu. Ini sebenarnya masuk di sini ya. Jadi opsi D lebih bagus daripada opsi A. Ini bagus sih opsi A, tapi lebih bagus di opsi D karena ini masuk ke sini ya, di opsi D. Kemudian pemulung juga manusia dan berhak mencari nafkah di mana saja termasuk di perkampungan yang kita tinggali. Nah, ini juga bisa masuk di opsi D. Jadi tidak usah menyalahkan pemulung ya. Nah, bisa saja salah satu warga yang ada di kampung kita ini yang melakukan ya. Mereka hanya korban saja ya. Selanjutnya, pemulung berjasa membantu proses pemilihan sampah plastik. Nah, kalaupun pemulung dianggap berjasa, kan di sini masuk juga. Dia masuk juga, lebih baik kita waspada di setiap warga saja, tidak usah fokus ke pemulungnya. Seperti itu, teman-teman. Semoga dipaham jawaban saya. Dan ini adalah soal terakhir. Insyaallah kita akan lanjut lagi di part 8, part 9, dan part seterusnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai P3K tahun ini atau soal-soalnya. Insyaallah selesai STJ nanti kita akan lanjut ke sosio-kultural, manajerial, dan wawancara untuk semua formasi. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, like, dan share. Semoga lulus semua yang belajar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.